Hakim-Hakim pasal yang kedua ayat yang ke-13. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asyitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan, karena mereka berzinah dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya, yang mendengarkan perintah Tuhan. Mereka melakukan yang tidak patut. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek moyang mereka, dengan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Apabila murka Tuhan bangkit terhadap orang Israel, berfirmanlah Ia, karena bangsa ini melanggar perjanjian yang telah kuperintahkan kepada nenek moyang mereka dan tidak mendengarkan firman-Ku, maka aku pun tidak mau menghalau lagi dari depan mereka satupun dari bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yosua pada waktu matinya. Supaya dengan perantaraan bangsa-bangsa itu, aku mencobai orang Israel. Apakah mereka tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka atau tidak? Demikianlah Tuhan membiarkan bangsa-bangsa itu tinggal dengan tidak segera menghalau mereka. Mereka tidak diserahkannya ke dalam tangan Yosua. Oke, shalom semuanya. God bless ya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, hari ini kita belajar. Ya, yang lalu kita banyak belajar tentang bagaimana perjalanan sebuah kesalahan. Lalu kita mulai belajar langkah-langkah Tuhan. Hari ini kita juga tetap belajar yang sama, langkah-langkah Tuhan. Episode yang lalu kita belajar dosa itu akan turun kepada turunan. Walaupun kita ikut Tuhan, walaupun kita diurapi Roh Kudus, walaupun kita melayani Tuhan. Contoh kisah Raja Daud. Dari dosa di kandungan ibu sampai terjadi perzinahan di anak-anaknya termasuk dirinya sendiri. Persis garis yang sama. Bagaimana dia dibullying, lalu bagaimana Daud melakukan pembunuhan, bagaimana anak-anaknya melakukan pembunuhan. Termasuk Absalom membunuh juga Amnon dan sebagainya. Akhirnya para panglima juga memberontak terhadap Daud, termasuk panglima utama Yoab dan sebagainya. Namun Nabi Nathan dikirim Tuhan kepada Daud, lalu Nabi Nathan diberikan tempat tinggal di kerajaan Daud. Itu yang menyelamatkan Daud. Daud ketika awal mengikut Tuhan, diproses Tuhan 13 tahun, dikejar-kejar Saul, yang diawali dengan pembunuhan Goliat, DP. Ingat saudaraku, kemenangan saudara, keberhasilan saudara, kegagahan saudara, kekayaan saudara, ketenaran saudara, itu cuma down payment dari Tuhan. Daud dikasih down payment, hadiah memenangkan Goliat. Setelah itu 13 tahun Daud mengalami proses. Setelah 13 tahun Daud menjadi raja, Daud berperang menang terus. Di situ Daud diserahkan Tuhan kepada iblis untuk dicobai. Seperti Yesus dibawa Roh Kudus, setelah dipenuhi dengan Roh Allah, dibawa ke padang gurun,
untuk dicobai iblis. Pada waktu kedua kali dan ketiganya, Yesus dibawa sendiri sama iblis. Daud ketika menang, iblis sudah menanti dia. Iblis tak perlu bawa Daud. Yesus dibawa iblis, Daud tidak. Daud melalaikan kewajiban dia yang diperintahkan Tuhan untuk dia lakukan, yang harus dia lakukan dan setia melakukan sebagai raja. Karena Tuhan yang memanggil dan menetapkan Daud menjadi raja, diurapi Nabi Samuel. Pada waktu raja-raja pergi berperang, pada waktu musim raja-raja pergi berperang, Daud jalan-jalan di atas sotoh. Dia perintahkan Yoab berperang. Dan Yoab menang. Ketika saudara tidak melakukan tugas saudara, apapun yang saudara ada di dalam tugas itu, tidak akan Allah goncangkan. Jadi saudara jangan besar hati. Ketika saudara Tuhan utus untuk pelayanan, saudara merasa saudara itu punya dominasi di pelayanan, punya pengaruh besar di pelayanan, merasa hebat tanpa saudara tidak bisa, nggak akan pernah terjadi. Tuhan membuat kemenangan buat siapapun yang mimpin bangsa Israel saat itu. Dari Saul sampai Daud sampai Salomo, Tuhan sudah tetapkan. Ketetapan Tuhan tidak bisa dipengaruhi oleh apapun terjadi di bumi. Pasti jadi. Sehingga teman-teman harus melakukan firman. Harus melakukan kewajiban yang Tuhan tetapkan. Daud bukan dibawa Roh Kudus untuk dicobai iblis. Daud tidak melakukan kewajiban. Sehingga Daud pada waktu musim raja-raja pergi berperang, Yoab pergi berperang, menang. Jadi ketika saudara menjadi kaya, tidak melakukan apa-apa. Saudara melayani menjadi pelayanan hebat, oleh karena Tuhan kumpulkan orang-orang hebat. Tuhan buat kemurahan, Tuhan buat kemudahan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Itu Daud. Yoab pergi berperang, menang. Daud jatuh. Iblis selalu siap menanti kita di dalam kelemahan kita, yaitu masa lalu kita. Episode yang lalu sudah saya bicarakan. Di mana kita akan dibayangi itu terus diikuti yang Alkitab Perjanjian Baru tulis manusia yang lama. Tanggalkan manusia yang lama, kenakan manusia yang baru. Hidup dipimpin oleh Roh itu adalah anak-anak Allah. Jadi ketika saudara melakukan sendiri tanpa pimpinan Roh Kudus, di mana yang lalu saya bicarakan bahwa harus sesuai dengan dasar-dasar kitab suci firman Allah yaitu Alkitab. Lalu ada penegasan, peneguhan dari Roh Kudus. Itu semua saudara harus lakukan. Ketika saudara lakukan sendiri, Tuhan tidak akan menyertai saudara. Nah, ketika Daud tidak pergi berperang, Yoab menang. Jadi banyak anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, ketika sudah menang, dia nyantai. Dia tidak melakukan tugasnya sesuai dengan garis yang Allah tetapkan. Seenaknya dewe hidupmu. Di situ iblis sudah tinggal menatang kamu untuk dia peluk. Itu Daud. Yoab menang, Daud jalan-jalan di atas soto pada waktu musim raja pergi berperang. Lalu Daud ketemu dengan Batseba. Berarti Batseba itu biasa mandi di sana. Itu di atas soto istana, berarti Daud selalu di sana. Kenapa waktu itu tidak melihat Batseba atau dia melihat Batseba, dia tidak tertarik. Atau dia melakukan tugas sehingga waktu Batseba mandi, dia tidak menemui Batseba. Semua rahasia ilahi. Tetapi jelas buah dari perbuatanmu, buah daripada perbuatan setan yang menggoda Adam dan Hawa. Semua bicara buah, saudaraku. Hasilkan buah sesuai pertobatan. Daud ditunggu setan. Lalu Daud bertanya, siapakah perempuan itu? Kenapa Daud bisa
dipengaruhi dengan hawa nafsu daging dia. Karena dia tidak melakukan tugas sebagai raja yang Allah tentukan, Allah yang angkat. Sehingga saudara, ketika Tuhan berikan tugas saudara, saudara tidak lakukan, saudara akan sama melakukan seperti masa lalu saudara. Sama seperti keturunan saudara. Kalau keturunan saudara lari dari pelayanan, saudara akan lari dari pelayanan. Kalau keturunan saudara penuh perzinahan, saudara akan dipenuhi perzinahan. Kalau keturunan saudara yang lalu itu penuh pertikaian rumah tangganya, maka rumah tangga saudara akan dipenuhi dengan pertikaian. Itulah hukum alam roh. Alam roh yang dipegang setan, bukan alamnya Roh Kudus. Daud dihinggapi roh perzinahan dan roh pembunuhan. Dan itu turun kepada keturunannya, anak-anaknya. Saudaraku, ini enggak bisa disangkali. Yang pertama, harus melakukan tugas panggilan Tuhan. Di dalam pelayanan, rumah tangga, pekerjaan, apapun yang Tuhan sudah tetapkan, saudara harus lakukan. Tidak ada alasan. Ada waktunya saudara diberi istirahat, ada waktunya saudara diberi berhenti. Setelah itu, Daud melangkah selanjutnya. Saudaraku, ketika saudara melakukan satu kesalahan oleh karena tugas yang tidak saudara lakukan, saudara akan lanjut melakukan kesalahan terus. Ketika saudara tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, saudara akan melakukan terus. Artinya saudara melangkah di dalam tangga-tangga penurunan di mana iblis tunggu saudara, tuntun saudara masuk ke dalam neraka kehidupan. Yang di dalamnya iblis beserta anak-anaknya, yaitu anak-anak dunia yang lebih pintar dari saudara. Alkitab mencatat, anak-anak dunia lebih pintar dari kamu. Yesus yang ngomong. Saudara akan dikurung di sana oleh iblis melalui anak-anaknya. Saudara mungkin tidak melihat setan, tapi hidup saudara akan sengsara seperti dapur nerakanya iblis, bukan dapur neraka Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan bahwa kita akan dimurnikan dari dapur perapian supaya timbul menjadi emas murni, kotoran dikeluarkan. Kalau ini saudara ditimpakan kotoran dari dapur perapian, aku akan memurnikan engkau sehingga engkau timbul seperti emas murni. Halo. Sehingga saudara hidup semakin lama semakin kotor dan saudara akan diseret. Itu yang menjawab kenapa ada hamba Tuhan dipakai Tuhan luar biasa. Tokoh-tokoh pelayanan jatuh dalam perzinahan. Karena di pasal 2 ditulis perzinahan terhadap Allah yang lain. Berarti saudara tengok ayat sebelumnya bahwa mereka menyembah dewa-dewa. Mereka menyembah berhala. Berarti saudara menyembah sesuatu yang menjadi berhala di hadapan Allah. Halo. Kemenangan Daud itu menjadi berhala buat dia. Saudara sadari ini. Sehingga dia dengan sewenang-wenang dia sikat itu Uriah. Dan Daud bekerja sama dengan Yoab panglima perang untuk membunuh Uriah. Halo, saudara akan bekerja sama ketemu dengan orang-orang jahat, orang-orang salah. Karena itu orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekeliling saudara. Saudara tidak akan dikelilingi orang-orang baik. Orang-orang yang merampok saudara dan menyakiti saudara. Baca keseluruhan pasal 1 sampai pasal 2 selesai. Kitab Hakim-Hakim. Itu permulaan dari perjalanan bangsa Israel di mana tidak ada pemimpin. Ketika Tuhan utus pemimpin, pemimpin itu yang menyelamatkan bangsa Israel dari tawanan roh-roh dunia, bangsa-bangsa Kanaan. Daud selamat oleh Daud menerima Nabi Nathan. Sehingga saudara kembali kepada Tuhan dan Tuhan tempatkan orang menjadi juru bicara Allah untuk menyelamatkan saudara. Untuk mendampingi saudara walaupun saudara harus terima akibat perbuatan saudara. Yang pertama anak itu mati. Yang kedua pedang tidak lari dari keturunan, saling bunuh sampai hari ini.
Yang ketiga, Daud sakit sampai dipanggil pulang. Tapi kasih karunia Allah ada pada kehidupan Daud. Absalom diambil Allah, anak dari perempuan yang berzina. Tapi ingat, Absalom melakukan kesalahan yang sama, bahkan lebih dari bapaknya. Karena Alkitab mencatat ayat tadi bahwa kamu akan melakukan lebih daripada dosa-dosamu yang lalu, lebih jahat. Dosa akan melahirkan dosa. Dosa akan mengembangkan diri menjadi dosa yang lebih lagi. Absalom punya 1000 perempuan. Absalom membangun rumah-rumah berhala. Karena hatinya terpikat, artinya terikat dengan kesukaan. Sehingga ketika saudara berhasil, saudara akan tetap menjadi berhasil. Karena firman Tuhan yang menentukan. Lalu saudara memasuki hukuman karena firman Tuhan yang menghukum saudara. Tetapi ada satu jalan keluar hari ini kita belajar. Daud menerima keputusan Allah di mana Allah tempatkan seorang hambanya. Tuhan menempatkan orang rohani dalam kehidupan saudara. Di mana saudara harus dengarkan dia. Sehingga Daud mati masuk surga. Dosanya enggak berkembang lagi. Daud tidak melakukan lagi Batseba yang lain. Daud tidak membunuh lagi. Karena ada pemimpin rohani dalam kehidupan Daud. Bagaimana pentingnya punya pemimpin rohani yang ditunjuk oleh Allah. Kita harus belajar dari kitab Hakim-Hakim pasal 1. Kita nggak bisa mengingkari firman Allah. Karena firman Allah akan terjadi. Kita hidup seperti menginjak tombol. Tombol hijau yang keluar akan lampu hijau yang menyala. Kalau kita injak tombol kuning yang keluar kuning. Dosa melahirkan dosa dan dosa akan berkembang menjadi dosa yang lebih besar. Dosa itu akan berhenti ketika kita menerima otoritas yang Tuhan tentukan untuk masuk dalam kehidupan kita menjadi juru bicaranya Allah. Sehingga Daud tidak melakukan hal yang sama lagi, tidak melakukan kejahatan yang sama lagi. Dosanya berhenti. Walaupun Daud itu sudah mengakui di hadapan Tuhan, walaupun Daud tetap mendapat hukuman, walaupun anak-anaknya porak-poranda, tetapi Allah menetapkan Salomo untuk mempertahankan kekayaan Daud, kemuliaan Daud, kerajaan Daud. Sehingga saudara mampu menyelamatkan anak-anak saudara, menyelamatkan kehidupan anak saudara, bahkan anak-anak saudara akan menjadi lebih hebat daripada saudara. Tapi ingat, Salomo juga melakukan hal yang sama. Soal kasus perempuan, bagaimana tidak terah garis ini? Kenapa Musa tidak? Kenapa Yosua tidak? Kenapa Abraham melakukan kejahatan terhadap istrinya? Terhadap Hagar, terhadap Sarai? Karena garis kebenaran itu tidak jelas. Ketika kita sudah bersalah, ingat, izinkan Tuhan meletakkan yang garisnya dia. Tuhan meletakkan otoritas rohani di atas saudara. Saudara tidak boleh lagi menolak kepemimpinan rohani. Itu yang meluputkan Daud. Dosa berjalan. Daud masuk surga. Karena Nabi Natan diutus Tuhan untuk menyelamatkan Daud. Seringkali kita merasa bersalah. Seringkali kita melakukan kesalahan. Tenggelam dalam dosa. Tapi ketika Tuhan memutuskan mengirimkan otoritas rohani. Kisah Daud dengan Nabi Natan. Saudara harus mau menerimanya. Yang kedua, saudara harus belajar. Kesalahan itu salah satunya saudara melalaikan tugas panggilan dari Tuhan. Sehingga semua dosa keturunan masa yang lalu akan saudara alami dan saudara lakukan. Amin saudaraku. Hari ini kita belajar bahwa
masa lalu termasuk dosa turunan akan terus membayangi kita. Dan iblis selalu menunggu kita ketika kita lalai melakukan tugas dari Tuhan, mengingkari panggilan Tuhan. Tetapi setelah itu kita akan jatuh. Tetapi setelah kita jatuh, Tuhan kirimkan koreksi. Daud mengadakan pengakuan. Daud tidak marah ketika dalam koreksi Tuhan, penghukuman Tuhan ucapkan melalui Nabi Natan. Dan dinyatakan itu sah karena terjadi. Daud tidak meninggalkan Nabi Natan, tidak menghindari Nabi Natan. Bahkan Daud mengambil Nabi Natan masuk dalam kehidupan dia untuk bersama dia hidup di dalam Tuhan. Nabi Natan menjadi mentornya Raja Daud. Termasuk mentor daripada Batseba sama Salomo. Sehingga Salomo ketika diangkat menjadi raja, ketika ditabiskan menjadi raja, dia berlutut berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan berikan apa yang dia minta. Salomo belajar atau menjadi murid dari Nabi Natan. Kenapa bisa selamat? Karena Daud membuka hati untuk otoritas yang diberikan Nabi Natan. Untuk menjadi koreksi. Lalu mengeluarkan hukuman Tuhan. Daud tidak marah, tidak benci. Setelah itu Daud malah mengambil Nabi Natan untuk masuk dalam kehidupan dia. Di dalam perjalanan Daud dengan Nabi Natan, ternyata Tuhan menjamah, Tuhan mengajar keturunan dia, pewaris tahta kasih karunia, anak Daud yang dari Batseba, namanya Salomo atau Yedija. Di sana Salomo ketika ditabiskan Allah, dia berlutut kepada Tuhan. Nabi Natan menjadi guru rohani buat anak Daud. Itulah langkah-langkah kita ketika kita jatuh dalam dosa. Bagaimana menghentikan dosa itu. Bagaimana membuat dosa itu jangan berkembang walaupun kita terima akibat. Yaitu menerima otoritas rohani yang diutus Tuhan, dipakai Tuhan. Apapun yang dilakukan termasuk penghukuman, enggak boleh hard feeling. Sehingga otoritas rohani itu perwakilan dari Allah yang akan membawa Daud dan keturunannya keluar dari dosa yang berkembang. Tetapi ingat, Salomo melakukan yang lebih hebat lagi dari Daud. Punya istri 1000 ketika berhasil. Daud ketika berhasil jatuh perzinahan. Salomo ketika sudah jadi raja yang besar, sudah kaya, sudah berhasil, sudah hebat, sudah dipuji banyak manusia. Salomo membangun rumah berhala. Untung Salomo kembali kepada Tuhan. Sehingga kitab Pengkhotbah menceritakan segala sesuatu di bawah matahari, termasuk hikmat, termasuk kekayaan, apapun yang dimiliki anak manusia, sama dengan menjaring angin, sia-sia. Takut akan Tuhan adalah permulaan dari hidup. Daud pernah mengalami tidak takut akan Tuhan. Salomo pernah mengalami tidak takut akan Tuhan ketika pada masa kejayaan dan keberhasilan mereka. Sehingga Tuhan menjatuhkan hukuman. Hari ini Tuhan berbicara kepada kita. Mari kita renungkan. Ketika kita sudah berhasil, hati-hati. Kita harus melakukan kewajiban kita. Seperti yang Tuhan tetapkan. Apabila kita hari ini punya dosa, punya kesalahan, izinkan Tuhan mengutus hamba-hambanya untuk menjadi perwakilan Allah. Di mana saudara akan dikoreksi. Saudara akan menghadapi koreksi yang tajam, yang tidak enak. Tetapi berlakulah seperti Daud yang malah membawa masuk hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk mengkoreksi dia di dalam kehidupan Daud yang akan menyelamatkan Salomo, menyelamatkan kerajaan, bahkan menyelamatkan nama Daud selama-lamanya.
Amin saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.